Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aftina Anya Husnika dengan NIM 122801005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jurnal saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. Oke, mungkin langsung saja kepada pembahasan materinya. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Nah, peningkatan kualitas ini tuh pelayanan publik tidak hanya bergantung pada sistem atau prosedur, tetapi juga pada bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Penelitian ini jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses implementasi kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Pendekatan yang saya gunakan adalah kualitatif atau deskriptif kualitatif. Dengan metode pengumpulan data ini melalui studi pustaka atau dokumentasi dan analisis terhadap kebijakan strategis yang ada di Indonesia seperti reformasi birokrasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa kita singkat jadi SPBE, yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, serta program-program digitalisasi layanan publik lainnya. Hasil kajian ini tuh menunjukkan bahwa terdapat kemajuan signifikan dalam upaya modernisasi sistem pelayanan publik, terutama di sektor perizinan, administrasi kependudukan dan layanan kesehatan. Nah, namun di Indonesia itu sendiri implementasi kebijakan ini tuh masih menghadapi berbagai tantangan gitu. Antara lain tuh keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, rendahnya kapasitas aparatur sipil negara dalam mengadopsi sistem digital. Nah, lemahnya koordinasi antar instansi ini tuh serta kurangnya partisipasi aktif antara pusat dan daerah. Jadi juga menjadi perhatian gitu penting dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia ini sendiri. Nah, penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi politik sangat ditentukan sinergi dalam perencanaannya yang matang gitu, komitmen politik dari pimpinan instansi, dukungan sumber daya manusia, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi layanan itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukannya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat agar pelayanan publik di Indonesia itu dapat terus berkembang menuju sistem yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, mungkin pelayanan publik itu apa juga gitu? Kenapa begitu penting dalam negara ini gitu? Terutama di Indonesia ini sendiri. Yaitu pelayanan publik adalah bagian integral gitu dari fungsi pemerintahan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks negara demokratis, bahwa kita tahu negara Indonesia adalah sebuah negara yang berbasis demokratis. Seperti pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi tolak ukur utama dalam menilai kinerja birokrasi dan integrasi pemerintahan. Nah, bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali gitu, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi semakin kompleks dan dinamis gitu. Berbagai kebijakan publik telah dirancang dan diimplementasi guna mengatasi permasalahan dan pelayanan publik. Nah, diantaranya adalah kebijakan reformasi birokrasi, pemerintahan sistem elektronik SPBE gitu. Nah, meski demikian juga implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan belum sepenuhnya berhasil menjawab tantangan yang ada. Nah, fakta tersebut mengindikasikan bahwa persoalan dalam pelayanan publik tidak semata-mata berasal dari sisi perumusan kebijakan, melainkan juga dari aspek implementasinya. Nah, sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III pada tahun 1980, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menjalankannya gitu. Yang sudah pasti itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya dalam pelayanan publik di Indonesia.
tanpa beresiko gagal saat diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam dalam sektor pelayanan publik, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Melalui penelitian ini, saya mengharapkan jurnal saya dapat ditemukan strategi gitu yang lebih tepat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik, sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara Indonesia itu sendiri. Mungkin segitu saja paparan hasil jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.